semuanya, kami dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas topik tentang ekologi dengan fokus perubahan iklim yang dimana ini sebuah isu penting yang saat ini berdampak besar bagi lingkungan kehidupan kita sehari-hari. Nah, melalui wawancara ini, kami ingin menggali informasi, pemahaman, dan pengamatan yang membantu kita melihat lebih jelas bagaimana perubahan iklim yang terjadi di dalam kehidupan kita saat ini dan apa yang bisa kita lakukan. Nah, hari ini kami telah bersama narasumber kami yang pertama. Terima kasih banyak Kak atas waktunya. Baik, untuk memulai sesi ini kami ingin mengenal Kakak terlebih dahulu. Oke, boleh perkenalkan nama kakaknya siapa? Oh, nama saya Kevin Wilson Pakpahan, itu aja. Oke, baik. Untuk saat ini kakak usia berapa? Saya 21 tahun. Nah, selanjutnya kami ingin mengetahui nih kakak ini berprofesi atau bekerja sebagai apa? Sebenarnya saya belum kerja sih, tapi saya kuliah. Saya kuliah di STMKG. Mungkin gampangnya tuh sekolahnya BMKG lah. Oke, baik. Lalu saat ini kakak berdomisili di mana? Tangerang. Oke, baik. Untuk pertanyaan lebih mendalam lagi, saya serahkan kepada Margaret Okta. Oke, nah kita mau lanjut ke pertanyaan yang lebih mengaitkan tentang perubahan iklim nih Kak. Sebelumnya pengen tahu dulu, menurut Kak Kevin sendiri tuh arti dari perubahan iklim tuh apa sih Kak? Perubahan iklim ya. Gampangnya gini sih, kan iklim itu pola cuaca yang udah teratur ya selama satu periode. Biasanya kalau di kita itu Indonesia ada namanya iklim, itu musim lah, musim hujan, musim kemarau. Nah, kalau ada kata perubahan iklim ya berarti gampangnya perubahan pola itu tadi gitu. Berarti pola yang seharusnya seperti ini pada suatu waktu dia mengalami perubahan. Nah, perubahannya itu ya ada faktor-faktornya juga, ada kayak gas rumah kaca, adanya penebangan hutan dan lain-lain. Dan biasanya kalau dilihat dari mana dilihat perubahan iklim itu ya biasa dilihat dari apa yang kita rasain lah. Contoh, kalau sekarang kan kalau musim kemarau itu panasnya panas banget. Kalau misalnya musim hujan, hujannya kadang-kadang hujan, kadang-kadang malah nggak hujan. Malahan sekarang itu kalau nggak salah itu kemarau tuh udah ada kemarau basah, ada kemarau kering. Nah, itu contoh dari perubahan iklim. Banyak lah intinya. Nah, selanjutnya menurut Kakak sendiri tuh sebenarnya peran BMKG dalam isu perubahan iklim tuh apa aja sih Kak sebenarnya? Perannya banyak ya. Yang pasti pertama kita itu mendeteksi sejauh mana perubahan iklim itu ada ya. Contohnya, dulu kan kita tahunya itu musim itu dua ya, musim kemarau, musim hujan. Nah, sekarang karena ada perubahan iklim, kemarau itu udah dibagi menjadi dua, kemarau basah sama kemarau kering gitu. Nah, itu dari mana kita bisa lihat? Itu dari pengamatan ya. Jadi di BMKG itu ada namanya UPT, Unit Pelaksana Tugas. Nah, di setiap UPT ini ada jenis-jenisnya ya. Biasanya kalau untuk membahas iklim itu namanya ada stasiun meteorologi dan stasiun klimatologi. Nah, lalu ada juga namanya itu balai. Nah, itu balai itu pusat dari semua stasiun di satu regional. Nah, tugas si stasiun inilah itu ngumpulin data-data cuaca, data-data iklim gitu. Nah, data-data cuaca itu seperti apa? Nah, contohnya data curah hujan. Itu biasanya diukur gitu dalam satuan kalau nggak salah itu milimeter per berapa lah gitu. Nah, data curah hujan, data panas terik matahari, data suhu udara, kelembaban dan sebagainya. Nah, pengukuran itu nanti disetor tuh ke balai atau ke pusat. Nah, dari situ nanti bisa dilihat grafiknya gitu ya. Contoh, misalnya selama satu periode 1 tahun ini perubahan suhu itu meningkat, contoh 1 derajat dibandingkan tahun yang lalu gitu. Nah, itu contohnya. Itu dari mana ya? Dari pengukuran suhu harian gitu. Nah, itu yang dilakukan BMKG. Dan juga analisis fenomena-fenomena alam, contohnya kayak ENSO. Mungkin kalian tahu El Nino? Ya, El Nino. Nah, itu contohnya El Nino. Jadi ENSO itu El Nino South Oscillation. Nah, jadi fenomena ENSO, fenomena La Nina itu juga dilihat BMKG gitu ya. Dan efeknya ke kita lah. Lalu ada kayak semacam
Hari ini kami sudah bersama narasumber kedua kami. Terima kasih banyak Kak atas waktunya untuk berbincang bersama kami. Nah, baik, untuk memulai sesi ini kami ingin mengenal terlebih dahulu Kakak dengan nama siapa? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rizal Rajmadi, bisa dipanggil Rizal. Saya dari Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika STMKG, jurusan Klimatologi. Saat ini Kakak umurnya berapa? Umur saya sekarang 20 tahun. Oke, baik. Jika berkenan, alasan Kakak memilih untuk sekolah STMKG apa sih? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Salah satu alasan kenapa aku masuk ke sekolah STMKG secara spesifik adalah jurusan klimatologi, karena aku cukup tertarik atau memang sangat tertarik dengan jurusan agroklimatologi, atau itu merupakan subtopik dari klimat atau klimatologi. Agroklimatologi merupakan sebuah ilmu atau cabang dari klimatologi yang membahas secara spesifik soal klimatologi pertanian, dan ini berdampak secara luas entah terhadap pangan, terhadap dinamika sosial masyarakat ataupun terhadap ekonomi. Oke, baik. Maaf tadi ada yang terlewat. Kakak ini asli domisili mana ya? Aku asalnya dari Tangerang, Banten, alias dari sini juga. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya lebih mendalam, saya serahkan kepada Nurul. Oke, menurut Arijal, perubahan iklim dari sudut pandang dari Arijal yang belajar di STMKG itu apa sih? Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi pada basisnya kita harus mengetahui dulu sih apa definisi cuaca dan iklim. Kalau misalnya kita tuh melihat hari ini hujan, besok cerah, itu kan dalam dinamika waktu yang cepat ya, atau kecil satuannya karena cuma per hari atau per jam. Itu namanya cuaca. Tapi kalau misalnya iklim, kita itu merangkum banyaknya cuaca dalam lingkup waktu yang panjang, barangkali 10, 20, sampai 30 tahun, dan kita analisis membentuk sebuah pola, itu yang disebut dengan iklim. Jadi kalau misalnya kita mengerti secara singkat, iklim itu adalah dinamika yang lebih panjang daripada cuaca. Oke. Nah, selanjutnya tuh kira-kira apa sih peran BMKG dalam isu perubahan iklim di Indonesia ini? Baik, peran BMKG dalam isu perubahan iklim di Indonesia. Pada basisnya BMKG itu kan sebuah instansi ya untuk bisa menginformasikan kepada masyarakat luas. Nah, peran kami itu bagaimana cara kami itu bisa menginformasikan, meningkatkan literasi soal iklim, dan juga menyediakan data-data secara spesifik. Kenapa? Karena dengan data-data yang dasar dan juga spesifik itu dapat menjadi sebuah basis atau fundamental dalam melakukan banyak hal. Misalnya melakukan keputusan dengan melakukan riset paper, atau misalnya mempertimbangkan dalam ilmu statistik yang dipertimbangkan lah, kayak agroklimat itu bisa mempertimbangkan kapan musim tanam itu bisa berlaku, seperti itu. Selanjutnya nih, kan kebanyakan dari masyarakat ini tuh kayak nganggep cuaca sekarang nih kayak udah nggak kayak dulu nih. Nah, kira-kira apakah benar iklim sedang berubah atau hanya persepsi masyarakat aja? Oke, terima kasih pertanyaannya. Pada basisnya iklim memang selalu berubah. Kalau misalnya kita menilik dari tahun-tahun sebelumnya, dari zaman prasejarah atau apa, iklim itu memang selalu berubah. Tapi peran manusia di sini adalah bagaimana cara kita memperlambat laju perubahan iklim tersebut. Karena apa? Karena kalau misalnya kita melihat nih, di iklim itu mulai berubah secara pesat waktu revolusi industri. Revolusi industri itu sejenis revolusi bagaimana manusia itu mulai menemukan alat, terus juga kemajuan-kemajuan yang lain. Dari revolusi industri itulah kita tuh dunia tuh banyak banget berubah dan secara pesat bisa berkembang. Dan itu juga berdampak pada banyak sektor, misalnya transportasi, yang berdampak juga akhirnya pada iklim. Oke, faktor apa aja sih yang kayak paling berpengaruh nih